Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI terasa berbeda kali ini. Hal itu tak terlepas karena adanya pandemi COVID-19. Kendati belum sampai puncak perayaan, semarak menyambut peringatan HUT kemerdekaan ini sudah terasa di Kota Madiun sepekan terakhir. Kendati sederhana, perayaan berlangsung hikmat. Penyebaran virus corona tak hanya mempengaruhi sektor kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Maka, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk berupaya mendorong sektor perekonomian masyarakat. Pidato yang disampaikan secara virtual tersebut diikuti oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda, anggota DPRD, dan OPD Kota Madiun di Gedung Paripurna DPRD dan GCIO Kota Madiun, Jumat 14 Agustus 2020. Wali Kota menuturkan, Pemkot Madiun siap melaksanakan program dan kegiatan sesuai atensi Presiden Joko Widodo, terutama dalam memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi dikeluarkan, harus ada lompatan-lompatan, khususnya pertumbuhan ekonomi. Saya kira dari atensi Presiden luar biasa, dan itu menjadi pembelajaran kita bersama. Dan hari ini diimplementasikan di Dewan Kota Madiun. Jadi Dewan Kota Madiun dari maraton. Jadi adanya suatu konflik COVID ini, akhirnya program-program yang kemarin mungkin belum dilaksanakan, ini maraton kita percepat, kita laksanakan tepat waktu, mungkin maju. Wali Kota menuturkan berbagai program dan kegiatan dilaksanakan oleh Pemkot Madiun untuk membantu masyarakat tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun peningkatan sarana dan fasilitas ekonomi. Berbagai pembangunan infrastruktur yang saat ini dikebut oleh Pemkot Madiun juga merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu, intervensi berbasis lokal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga mulai diterapkan di Kota Madiun. Salah satunya dengan pembentukan pendekar waras. Dengan adanya tim pemantau penerapan protokol kesehatan ini, segala kegiatan di Kota Madiun dapat dilaksanakan, namun tetap aman dari penularan virus corona. Ada yang berbeda dalam kegiatan peringatan HUT kemerdekaan kali ini. Tidak ada upacara detik-detik proklamasi di alun-alun Kota Madiun. Upacara sakral itu hanya berlangsung di Istana Negara. Sedang Wali Kota dan Forpimda mengikuti secara virtual dari Kota Madiun. Rencananya Wali Kota mengikuti dari GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun 17 Agustus nanti. Wali Kota Madiun Maidi pimpin langsung forum kehumasan dan jumpa pers dalam rangka sosialisasi peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di GCIO Kota Madiun Selasa 11 Agustus. Upacara peringatan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Upacara tersebut digelar sederhana dengan peserta terbatas. Pemkot Madiun berencana menggelar upacara di halaman depan Balai Kota Madiun. Wali Kota Madiun berharap masyarakat juga mengikuti gelaran upacara dari rumah masing-masing. Terdapat anjuran untuk berhenti beraktivitas sejenak tepat pukul 10:07 pada 17 Agustus nanti. Masyarakat diharapkan berdiri tegak selama 3 menit sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan pembacaan teks proklamasi. Selain itu tidak ada kegiatan malam resepsi kenegaraan. Namun, untuk apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS tetap dilakukan. Tidak ada angkatan pasukan pengibar bendera Paskibraka tahun ini. Petugas Paskib menggunakan personel tahun lalu. Hanya 6 petugas yang dilibatkan dalam upacara peringatan di Balai Kota tersebut. Dalam forum kehumasan juga mengemuka rencana kegiatan HUT ke-59 Pramuka. Kita mendengarkan sambutan pidato dari Jakarta. Semuanya virtual ada di sini. Sehingga
sambutan kenegaraan itu bisa didengarkan bersama-sama. Tidak kita bacakan di lapangan, tetapi sambutan kenegaraan yang dari Jakarta itu bisa didengarkan di sini bersama-sama. Artinya semua materi yang ada di sana itu ya bersama-sama di sini, sama-sama kita dengarkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Madiun mulai melaksanakan latihan pengibaran bendera pusaka dalam rangka mempersiapkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan latihan berlangsung di Gor Stadion Wilis Kota Madiun sejak Senin, 10 Agustus 2020. Latihan juga dilakukan di halaman Balai Kota Madiun sebagai lokasi terselenggaranya upacara peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Berbeda dari sebelumnya, tahun ini seleksi Paskibraka ditiadakan. Sebagai gantinya, prosesi pengibaran bendera akan kembali dilakukan oleh Purna Paskibraka Kota Madiun tahun 2019. Jumlah petugas pun dikurangi dari 25 orang Purna Paskibraka 2019, hanya 8 yang terpilih untuk melaksanakan tugas kehormatan tersebut. Agus menuturkan, kebijakan ini tak lain untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain mengurangi jumlah Paskibraka, Disbud Parpora Kota Madiun juga akan melengkapi petugas dengan alat pelindung diri seperti masker dan face shield, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Untuk tahun ini sesuai dengan juknis dari Seknek Kementerian, tahun ini tidak ada seleksi. Kita untuk tahun ini Paskibraka ngambil yang dari Paskibraka tahun 2019, kita tunjuk sebanyak 8 personel, yang 3 personel untuk petugas pengibaran bendera, yang 3 personel itu nanti untuk cadangan. Kemudian yang 1 personel lagi untuk pengucapan, 1-nya cadangan. Jadi pas 8 personel. Baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nyatanya bisa dirasakan seluruh kalangan, tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang ada di UPTD Lokabina Karya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Dengan penuh antusias, mereka mengikuti setiap perlombaan yang telah disiapkan, mulai dari memasukkan bendera ke botol, membawa kelereng di atas sendok, memasukkan pensil ke botol, pukul air, hingga makan kerupuk. Seluruh perlombaan itu digelar di UPTD Lokabina Karya, Jalan Serindit pada Jumat 14 Agustus 2020. Kabid Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak, Rita Susanti mengatakan kegiatan itu dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI. Para ODGJ diajak untuk berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan mengikuti lomba-lomba yang baru pertama kali dilakukan itu. Selain Dinas Sosial yang menggelar lomba bagi ODGJ, kekompakan 3 pilar di Kelurahan Mojorjo juga tampak kompak dengan menggelar perlombaan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di lapangan asrama CPM itu juga diikuti oleh anggota TNI, Polri, dan perangkat daerah. Ada beberapa lomba yang diselenggarakan, diantaranya lomba makan kerupuk dan kelereng yang diikuti anak-anak, serta lomba memasukkan paku dan menghias wajah yang diikuti oleh peserta dewasa. Lurah Mojorjo, Basuki, juga tampak berpartisipasi dalam lomba memasukkan paku dan menghias wajah. Sedangkan Dandim menjadi juri dalam lomba menghias wajah. Sementara itu, di hari yang sama, HUT RI di Kota Pendekar juga kian semarak dengan beragam kreativitas yang diciptakan masyarakat. Salah satunya seperti goes sepeda hias yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. Dengan memakai kostum tradisional, mereka menggoes sepeda yang telah dihias untuk keliling memutari Kota Madiun. Mulai dari kantor Disperta, berhenti di Taman Lalu Lintas Bantaran, Jalan Ahmad Yani, Balai Kota, Pilang Bangu, dan finish kembali di kantor yang berada di Jalan Tirta Raya itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Peringatan Hari Pramuka ke-59 juga berlangsung sederhana di Kota Madiun. Selain janji ulang dan apel besar pramuka, peringatan lebih difokuskan untuk kegiatan sosial. Informasi ini akan kami rangkum dengan kegiatan bagi-bagi sembako dan sayur dalam rangka peningkatan imunitas masyarakat. Jangan kemana-mana, informasi terkait himbauan kegiatan di bulan Muharram akan hadir selepas yang berikut ini. Peringatan Hari Pramuka di Kota Madiun dimulai Kamis 13 Agustus malam kemarin. Peringatan ke-59 tersebut dimulai dengan ulang janji pramuka dan tasyakuran. Kegiatan yang berlangsung di bumi perkemahan Ngrowo Bening ini terasa berbeda dan khidmat. Berbeda lantaran Ngrowo Bening yang menjadi lokasi ulang janji sudah bersolek kini. Tak heran, lokasi yang dulu terbengkalai sudah makin representatif. Lokasi tersebut memang difungsikan untuk bumi perkemahan. Selain itu, juga akan difungsikan sebagai agrowisata. Rindangnya pohon terembesi di lokasi menambah kesan alami khas kegiatan kepramukaan. Wali Kota Maidi selaku Kamabica Pramuka Kota Madiun menyebut butuh perjuangan dalam menjadikan kawasan Ngrowo kembali menjadi bumi perkemahan. Wali Kota yang dulu juga aktif di Pramuka dan pernah jadi ketua Kuarcap itu berupaya agar Kota Madiun mempunyai bumi perkemahan sendiri. Namun, minimnya dukungan kala itu menjadi kawasan Ngrowo sulit dijadikan bumi perkemahan. Wali Kota berharap apa yang sudah dibangun baik tersebut untuk selalu dijaga. Pramuka tentu dapat tanggung jawab itu. Wali Kota memang terus berupaya memaksimalkan titik yang belum optimal. Memaksimalkan tidak harus dengan yang baru. Seperti halnya bumi perkemahan Ngrowo. Wali Kota menyebut 90% bahan yang digunakan merupakan barang bekas. Pramuka memang sudah tua secara usia. Namun, Wali Kota berharap tetap berpenampilan dan bersemangat seperti usia muda. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun gelar apel besar Hari Pramuka ke-59 Kuarcap Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi selaku Kamabicap pimpin langsung apel besar tersebut. Forpimda Kota Madiun juga hadir mengikuti apel yang dilaksanakan di bumi perkemahan Ngrowo Bening Jumat 14 Agustus 2020. Perang melawan COVID-19 juga digaungkan anggota Pramuka Kuarcap Kota Madiun. Berbagai kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-59 sengaja difokuskan dalam membantu pemerintah dalam memerangi coronavirus tersebut. Hal itu seperti instruksi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Polisi Purnawirawan Budi Waseso dalam sambutan yang dibacakan Wali Kota selaku Kamabicap Kota Madiun. Tidak heran, berbagai kegiatan penanggulangan penyebaran COVID-19 langsung dilakukan usai giat apel tersebut. Kegiatan apel besar Hari Pramuka juga diwarnai dengan penanaman pohon kelapa di bumi perkemahan Ngrowo Bening. Pohon kelapa sebagai simbol pramuka yang dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka harus dapat bermanfaat bagi siapa saja dan di mana saja. Setelah itu, Wali Kota bersama anggota pramuka membagi sekitar 5.000 masker. Pembagian bakal dilaksanakan hingga beberapa hari ke depan. Berbuat baik kepada sesama memang menjadi salah satu poin dalam dasar dharma pramuka. Karenanya, Wali Kota mengajak seluruh anggota pramuka untuk mendarmakan baktinya kepada masyarakat. Wali Kota juga berpesan kepada anggota pramuka yang terlibat dalam kegiatan itu untuk maksimal dalam memberikan bantuannya. Sebab program tersebut merupakan kesempatan untuk menunjukkan baktinya kepada masyarakat. Pramuka harus dapat menyenangkan dan menyempurnakan kehidupan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Meskipun pembelajaran tatap muka di sekolah masih belum dilakukan, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak SDN 05 Madiun Lor atau Indragila untuk belajar tentang pendidikan karakter. Hal itu dibuktikan dalam perayaan HUT Sekolah ke-60 yang berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin, seperti cuci tangan dan cek suhu sebelum menggelar apel, hingga memakai masker dan face shield bagi tiap siswa. Para siswa perwakilan dari kelas 1 sampai 6 itu bersama-sama orang tua dan guru membagikan 450 paket sembako dan 1.000 masker kepada 12 panti asuhan di Kota Madiun dan juga 3 tempat umum, yakni Pasar Spur, Pasar Besar, dan Terminal.
Kepala Sekolah SDN 05 Madiun Lor Haryati mengatakan, mau tak mau, aktivitas sehari-hari yang dilakukan saat ini harus berdampingan dengan pandemi tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian dan pembelajaran karakter, dirinya mengajak para siswa untuk bersama-sama membagikan baksos, sehingga harapannya para generasi penerus mampu memiliki rasa peduli dan bersyukur. Bakti sosial ini kami laksanakan dalam rangka HUT Indrakila yang ke-60. Kami mendidik anak-anak, memberikan karakter, contoh yang baik, membudayakan untuk peduli sesama. Dengan kegiatan ini kami menggalang persatuan dan untuk menanamkan, membudayakan kepada anak didik kami sejak dini untuk mempunyai sikap peduli kepada sesama. Meskipun ini dalam situasi yang berdampingan dengan COVID-19, kita tetap berupaya melaksanakan kegiatan ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan insya Allah Komite Paguyuban sangat antusias dalam mendukung kegiatan ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bulan Muharram sebentar lagi. Di Kota Madiun, bulan Muharram atau bulan Suro ini syarat akan kegiatan budaya dan religi. Tak terkecuali kegiatan di perguruan pencaksilat. Wali Kota Madiun Maidi memutuskan untuk menunda semua kegiatan perguruan pencaksilat yang biasa mengemuka saat bulan Suro. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Peringatan Suroan dan Suran Agung tahun ini akan dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Para pengurus perguruan silat di wilayah Kota Madiun telah sepakat untuk meniadakan giat pengesahan anggota baru dan ziarah makam leluhur. Sebagai gantinya, para pendekar di wilayah Kota Madiun akan melaksanakan giat bakti sosial dan pembagian masker untuk masyarakat umum. Hal ini sebagaimana keputusan yang telah disepakati oleh Forkopimda dan perguruan pencaksilat dalam rapat koordinasi dan fasilitasi Suroan dan Suran Agung Sebakorwil 1 Madiun di Sun Hotel Madiun, Kamis 13 Agustus 2020. Wali Kota Madiun Maidi dalam kegiatan tersebut menghimbau agar para pendekar dari berbagai perguruan pencaksilat di Kota Madiun bisa menjadi pelopor penerapan protokol kesehatan di masyarakat, serta turut berpartisipasi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Sementara itu, Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Firman saat menghadiri kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa kepolisian, khususnya di wilayah Jawa Timur, telah mempersiapkan kegiatan pengamanan Suroan dan Suran Agung. Hal serupa juga diungkapkan oleh Komandan Korem 081 Madiun, Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho. Prajurit TNI di masing-masing kodim wilayahnya telah bersiap siaga mengamankan daerah operasional selama Suroan dan Suran Agung, serta menghalau para pendatang dari luar daerah yang ingin masuk ke Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya koordinasi dan komunikasi terus dioptimalkan Pemkot Madiun dalam rangka menyambut pengesahan warga baru PSHT DKP Madiun yang rencananya bakal dijadwalkan pada pertengahan Agustus mendatang. Seperti yang terlihat pada Senin 10 Agustus, bertempat di ruang 13 Balai Kota Madiun, Pemkot mengundang jajaran Polri, TNI, serta perwakilan dari PSHT untuk merumuskan kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Selain itu, Sekda Kota Madiun Rusdianto juga menegaskan
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan meminimalisir warga luar kota yang masuk ke Kota Madiun, apalagi saat ini kasus positif yang ada di Kota Madiun sebagian besar berasal dari penyebaran luar kota. Tak hanya itu, Pemkot juga siap memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengesahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pendekar waras sebagai tim penegak protokol kesehatan COVID-19 bukan sekedar gertak sambal. Tim benar-benar melakukan tugasnya saat menemukan adanya pelanggaran, seperti yang terlihat saat pertemuan di salah satu hotel di Kota Madiun, Kamis 13 Agustus 2020. Tim turun melihat langsung jalannya penerapan protokol kesehatan di lokasi. Benar saja, tim menemukan sejumlah pelanggaran, mulai jarak minimal antar peserta hingga penggunaan face shield yang belum secara keseluruhan. Pihak hotel setempat langsung diberikan teguran secara lisan. Selain itu, pihak hotel juga diminta untuk membuat surat pernyataan terkait penerapan protokol kesehatan serta alasan berlangsungnya kegiatan tersebut. Kegiatan keramaian itu berpotensi adanya penularan COVID-19. Karenanya, pendekar waras turun melihat secara langsung jalannya kegiatan untuk mengantisipasi munculnya klaster penularan dari kegiatan tersebut. Apalagi, kegiatan tersebut dari salah satu instansi pemerintah daerah lain. Pihak hotel tidak melaporkan kegiatan di hotelnya kepada tim pendekar waras. Ismudoko berharap kejadian menjadi pembelajaran bersama, tidak hanya bagi hotel yang bersangkutan, namun juga tempat-tempat lainnya. Setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang wajib dilaporkan kepada pendekar waras untuk mendapatkan rekomendasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun semakin dimaksimalkan pemerintah Kota Madiun. Bukan hanya menjadi lokasi Sunday Market, taman juga menjadi wadah bagi komunitas burung dan pemancing. Berbagai persiapan dilakukan pemerintah Kota Madiun sepekan terakhir. Informasi ini akan kami rangkai dengan gelar produk olahan ikan serta usaha jajanan tradisional Brondong Jagung dan beras berikut ini. Komitmen untuk menjadikan kolam pancing Taman Lalu Lintas Bantaran sebagai salah satu destinasi hiburan baru bagi masyarakat Kota Pendekar terus dikebut. 2 kali dalam 1 minggu, Wali Kota turun langsung mengecek progres pembangunan yang ada di Taman Lalu Lintas Bantaran itu. Puluhan personil gabungan dari Lintas OPD kembali melakukan kerja bakti di kawasan timur Taman Lalu Lintas Bantaran tersebut. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan pengerjaan kolam pancing telah memasuki tahap finishing. Kerja bakti tersebut sekaligus dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi tanah di sekitar kolam pemancingan setelah diguyur hujan berada dalam kondisi yang aman. Wali Kota mengatakan semua yang telah dipersiapkan telah memenuhi standar. Sementara itu, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Madiun juga telah menyiapkan 1 ton ikan gurame untuk dilepas di kolam yang berukuran 20 x 80 meter persegi itu. Lewat serangkaian persiapan tersebut, Wali Kota berharap mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Madiun, sehingga tidak perlu lagi keluar kota untuk mencari hiburan. Jadi untuk memperingati 17 Agustus itu, di sini nanti ada lomba mancing, komunitas burung, kanung. Di kanung nanti ini lomba kanung. Di kanungnya sudah kita siapkan semua, nanti tinggal coba di sini. Jadi untuk 17 Agustus kita meriahkan benar, jangan sampai orang kota keluar kota.
Tapi yang suka mancing di luar kota semuanya kita himpun di sini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Istilah Jipang pasti asing di telinga sebagian orang. Namun, tidak dengan Mbah Galimin. Selama 40 tahun lebih, dirinya menggeluti usaha Jipang dan berondong. Kudapan tradisional yang berbahan dasar beras dan jagung itu telah menjadi mata pencaharian utama pria yang tinggal di Jalan Mangga, Kota Madiun selama ini. Selama itu pula, kakek yang kini memiliki 12 cucu tersebut bersama dengan istri, anak hingga cucu-cucunya dengan penuh ketelatenan dan disiplin memproduksi jipang dan berondongnya sendiri. Mulai dari membersihkan beras dan jagung, memutar mesin berondong untuk memanaskan biji jagung sampai merekah, hingga merekatkan plastik kemasan dengan sebuah cimpli. Kakek berusia 68 tahun itu bercerita, dulunya dia mempunyai 3 mesin pembuat berondong dan memiliki pegawai hingga 20 orang yang membantunya untuk membuat jipang dan berondong tersebut. Namun, karena semakin tahun peminat jipang dan berondongnya tak sebanyak dulu, kini dirinya hanya memiliki 1 alat pembuat berondong saja. Dalam sehari, tak kurang dari 150 pak jipang dan berondong diproduksinya untuk kemudian dipasarkan di pasar besar Kota Madiun. Dari ketelatenannya selama bergelut membuat kudapan tradisional itu, Mbah Galimin mengaku bisa menyekolahkan 5 orang anaknya hingga membawa anak-anaknya sukses di masa kini. Beragam upaya dilakukan pemerintah kota untuk mendorong perekonomian agar produktif kembali setelah ditempa pandemi. Salah satunya, seperti yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. 2 dinas tersebut berkolaborasi memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM di Kota Madiun, khususnya yang bergerak di bidang pengolahan ikan, untuk mengisi gelar produk yang dilakukan di salah satu pasar modern di Kota Madiun. Kasih akses pasar, promosi, dan logistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Farida mengatakan, giat ini merupakan pemberian stimulus bagi para pelaku UMKM di bidang pengolahan ikan, agar tetap produktif dalam menciptakan produk dan terpacu untuk memproduksi produk unggulan. Total ada 9 UMKM dari Kota Madiun yang mengikuti pameran yang digelar mulai 6 hingga 17 Agustus 2020. Jadi kami pilih kepada dinas-dinas di kabupaten kota yang aktif dengan kegiatan provinsi. Tidak semua kabupaten kota dapat. Hanya kebetulan karena Bu Darjo ini aktif di provinsi dengan kegiatan-kegiatan di bidang pengolahan, maka kami memberikan kesempatan bagi UKM di Kota Madiun untuk menggelar produknya di Timbul Jaya. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Di era transisi new normal, banyak masyarakat yang sudah beraktivitas dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seperti yang terlihat di Taman Pendidikan Al-Quran Gita Pelangi di Kelurahan Winongo, Kota Madiun. Anak-anak usia sekolah dasar itu belajar membaca dan menulis Al-Quran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan face shield, masker, hingga menjaga jarak. Baik untuk guru maupun siswa, diwajibkan mengenakan alat pelindung diri tersebut.
Selain itu juga dilakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer sebelum memasuki ruangan mengaji. Dwi Rini, selaku pengurus TPA Gita Plani menuturkan bahwa selama pandemi terdapat berbagai perubahan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu pemberian nomor urut bagi siswa dan membagi kelompok belajar dalam 3 sesi. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada para siswa selama kegiatan mengaji. Bedanya juga banyak, Mbak. Sebelum corona kita ada sholat berjamaah, terus kita ada praktek berwudu, praktek sholat, terus ada BCM, menyanyi, menari. Sekarang bedanya dengan yang di corona ini, kita juga dengan menggunakan protokol kesehatan, anak datang cuci tangan, kita cek suhu tubuh. Setelah itu mengambil nomor urut pembaca. Jadi anak tidak bergerombol dan anak masuknya sesuai dengan jadwal. Mulai jam 6:30 sampai jam 8, jam 8, 9, setengah 10, jam 10, setengah 11 sampai dengan nanti jam setengah 1, ada yang sampai setengah 1. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kurangnya bahan baca dan inovasi bacaan yang disuguhkan menjadi salah satu faktor rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Maka, untuk meningkatkan ragam bahan baca yang inovatif, Dinas Pendidikan Kota Madiun menyelenggarakan BIMTEK Literasi Ayo Menulis Buku pada Selasa 11 Agustus 2020. Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut rupanya menyedot banyak perhatian, terutama tenaga pendidik yang berasal dari kalangan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD, TK, dan RA di wilayah Kota Madiun. BIMTEK yang berlangsung mulai pukul 08.45 hingga 13.00 ini menghadirkan berbagai narasumber ahli, yaitu Ketua Pegiat Literasi Mataraman Lilu Dwi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heri Wasana, dan Bunda PAUD Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi. Dalam BIMTEK tersebut, pemateri memberikan motivasi kepada peserta untuk dapat membuat buku karyanya sendiri. Apalagi saat ini para guru telah difasilitasi untuk menerbitkan buku secara mudah dan gratis. Bahkan bisa meraih royalti dari karyanya yang terjual di pasaran. Dengan penyelenggaraan BIMTEK ini diharapkan para peserta mampu menyerap materi yang disampaikan, serta menjadi inspirasi untuk membuat buku dengan lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga mampu meningkatkan minat baca siswa sejak dini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penyebaran virus corona tidak boleh memengaruhi jalannya pemerintahan. Tugas dan kewajiban pokok wajib untuk tetap dijalankan. Tak terkecuali pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Hal ini menjadi pokok pembahasan pemerintah daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui video conference pada Senin 10 Agustus 2020. Wali Kota Madiun Maidi turut hadir dalam Vikon melalui gedung GCIO Kota Madiun. Dalam giat tersebut, Kemendagri bersama pemerintah kota, kabupaten, dan pemerintah provinsi membahas tentang pencapaian realisasi APBD 2020. Kemendagri juga memaparkan realisasi APBD 2020 di tiap daerah. Bagi daerah yang realisasi APBD-nya masih di bawah rata-rata, diminta untuk segera meningkatkan proses penyerapan anggaran. Selain itu, dalam Vikon juga membahas upaya perubahan perilaku baru di masa pandemi COVID-19 bersama Menteri Desa Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Suswati, di antaranya aturan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan tim penggerak PKK setempat diharapkan dapat menjadi pelopor serta turut berpartisipasi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perkembangan internet dan dunia digital telah menciptakan disrupsi pada dunia bisnis.
Saat ini semua pebisnis atau pengusaha harus merambah dunia digital untuk bisa menggait dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Berangkat dari sana, keinginan untuk memacu para pelaku UMKM agar go digital pun juga muncul dalam benak seorang putra daerah Kota Madiun, yakni Fauzi Gosali. Bersama dengan timnya, pria 24 tahun itu mengembangkan sebuah aplikasi online yang mewadahi para pelaku UMKM di Kota Madiun dan sekitarnya untuk mempromosikan dan menjual barang-barang produksi milik usaha mikro kecil menengah tersebut. Meski baru seumur jagung, Fauzi mengatakan aplikasi yang diberi nama Rekom Indonesia itu telah memiliki lebih dari 150 mitra dan 500 lebih pengguna yang aktif memanfaatkan aplikasi tersebut. Pria lulusan Informatika IPB ini optimis jika para pelaku UMKM di Kota Madiun khususnya mampu bersaing dengan produk-produk UMKM dari kota lainnya. Berbagai macam produk UMKM sudah bergabung dengan marketplace yang dibuatnya, mulai dari produk kerajinan, makanan, minuman, sembako, hingga fashion. Startup muncul karena adanya masalah. Maka dari itu, dengan adanya inovasi marketplace yang dibentuknya, diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, dirinya juga berharap mampu mendorong UMKM daerah agar terjun di dunia digital. Oke, jadi dulu itu ketika saya pulang dari Jakarta di bulan Juli tahun lalu ya, itu saya bertemu dengan beberapa kolega, bisa disebut juga UMKM, beberapa UMKM, di mana di Madiun ini secara teknologinya belum begitu terdorong untuk ke arah yang 4.0, di mana UMKM ini sangat sulit untuk membranding, terus mereka juga sangat sulit untuk membuat satu toko di dalam marketplace. Yang ketiga, untuk mewadahi itu produk-produknya itu belum ada yang berupa aplikasi maupun website. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendidikan.